kalau mau glowing, jantung Anda akan sehat. Itu menyembuhkan penyakit. Ini saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan glowing ya. You know glowing? Ya, glowing in the sky gitu kan. Waktunya habis. Ya, sudah tahu saya. Salah satu bahan yang bikin kulit kita tuh elastis. Nah, ini kabar baik nih bagi para penggemar makanan ini nih. Itu ternyata apa, Bapak sekalian? Ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata tinggi sekali kolagennya. Kolagen itu kan mahal loh kalau dijual itu. Ternyata banyak di ceker ayam. Ya. Jadi kalau mau tadi ya kita dapat asupan kolagen, nah tuh bikin tuh sup ceker ayam. Ya. Ayamnya gimana? Ayam yang bahagia. Pilihlah ayam yang bahagia. Karena banyak sekarang ayam tidak bahagia. Betul nggak? Iya loh, di kandang dia merana, nggak ada teman, nggak boleh main, kan gitu, nggak dapat sinar matahari. Akhirnya manusia yang makan ikut-ikutan merana. Coba, Anda lihat tuh mobil yang bawa ayam banyak-banyak itu, coba lihat wajah-wajah ayamnya. Bahagia nggak? Sedih dia. Ya tentunya dia kan sedang menuju hari pemenggalan dia gitu loh. Tapi harusnya kan bahagia. Ya, jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita membuat kita tuh ya salah satu nggak bahagia, nggak ceria. Emang karena makanan kita tuh sudah banyak masalah gitu kan. Ya, nggak ada kalau bahasa itu nggak ada enzimnya gitu loh, nggak ada vitaminnya. Maka tadi saya, masya Allah nih, kayaknya tadi kan saya di ruangan DKM, itu sajiannya saya itu panitia mungkin Bapak pengurus DKM sudah tahu gitu kan, jangan kasih gorengan ke Dokter Zaidul gitu kan, macam-macam tuh, buah-buahan gitu kan, rebus-rebusan gitu kan, nanti pembicara yang lain mungkin udah beda, tergantung permintaan. Tapi ya kalau kita sudah biasa dengan hal seperti itu, ini kan ini kayak gini kan, ini masya Allah ini kan jahe nih. Ya, jadi kalau saya nyaranin, bahkan kalau Ramadan, ya saya pernah bilang, dokter ngisi dong tempat kami kalau Ramadan. Saya bilang saya mau ngisi kalau seandainya takjilnya sehat, saya bilang. Kan bisa diubah. Jadi kita mulai mengembalikan lagi pola makan atau cara makan nenek moyang kita, ya. Kita mulai mengembalikan lagi katakanlah makanan-makanan yang sehat. Kan makanan sehat di tempat kita kan banyak banget, Bos sekalian. Getuk itu kan sehat. Getuk itu sehat loh. Asal jangan ada getuk goreng. Kan minyak lagi gitu loh. Minyak lagi gitu loh. Ya, atau getuknya sudah dikemas gitu kan ya buat oleh-oleh oke lah, tapi kalau kita getuk yang benar kan yang biasa kalau di Jakarta gitu yang paling gede tuh speakernya tuh getuk lindri itu loh, itu kan dari singkong kan, masya Allah itu dia kalau pakai ijonya dari pandan gitu loh, terus pakai kelapa itu kan lemak yang sehat gitu loh, jadi masya Allah ya, saya bilang gitu. Jadi kalau nanti bikin kajian-kajian tuh mulai dikenalin ke masyarakat makanan-makanan asli kita yang nggak digoreng, banyak rebusnya, minum wedang-wedang kayak begini, tinggal nyemplungin ketumbar doang, itu jantung Anda akan sehat loh. Dispenser kasih air panas, cemplungin ketumbar, coba aja minum, jantung Anda akan sehat. Cemplungin aja serai ke situ, itu masya Allah darah kita akan bersih, modal kita doang, cemplung-cemplung doang, gitu loh, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bagaimana caranya? Ya kita mulai tadi, perbanyak yang dikupas, bukan dikemas, makanan-makanan asli. Ya. Maka kalau saya ke tempat-tempat yang di luar Jakarta kayak begini, tuh saya suka banget makan-makan atau mungkin cari buah-buah yang dia tumbuhnya alami gitu. Kayak manggis kan nggak disemprot. Manggis itu kan tumbuhnya alami tuh. Ya. Atau mangga-mangga. Kalau sekarang kan mangga-mangga kebanyakan sudah diperem, dikasih karbit. Cari mangga-mangga yang musiman gitu loh, ya seperti itu. Apalagi yang kita bisa lakukan? Nah terakhir ya, karena sudah habis waktunya, saya cuma pesan ibu sekalian, coba sekarang kita mulai memberikan hak perut kita.
hak perut kita. Hak perut kita itu dengan cara apa? Jadi sebelum Anda makan, ya sebelum Anda makan apapun lah gitu kan, Anda mulai kayak gini nih, minum jahe dulu, atau mungkin minum air putih dulu, atau minum air madu dulu, atau yang paling bagus itu yang saya sekarang terakhir pelajarin itu adalah kita minum air yang dikasih cuka apel, cuka nanas, cuka madu gitu loh. Jadi air kayak begini misalkan, ya Anda masukin cuka, ya satu sendok teh lah gitu kan, dikit aja, kita minum tiap hari. Itu banyak sekali manfaatnya, karena di situ tinggi enzim, serat juga, ada bakterinya juga gitu loh. Ya, makanya kalau yang paling simpel gimana? Tempe itu masya Allah tempe itu. Saya takjub dengan penelitian atau mungkin riset tentang tempe. Bahkan tempe itu Bapak-Ibu sekalian ya, itu ada vitamin yang ada pada hewan, yang hanya ada pada hewan, tapi karena proses fermentasi pada tempe menggunakan ragi itu juga muncul di tempe, tapi di kedelai nggak ada. Itu dahsyatnya tempe. Tapi kita masalahnya makan tempenya penuh dengan kalori gitu loh. Tempenya dikasih tepung kan gitu, digoreng gitu kan. Jadi akhirnya apa? Beban tubuh tuh bertambah lagi gitu loh. Terus bagaimana cara bikin tempe supaya tidak pakai tepung gitu kan? Ya banyak, pilihannya banyak banget lah. Ya, bahkan saya pernah nyobain bikin jus tempe itu pakai madu, pakai kurma. Enak banget, Pak. Tapi bukan tempe digoreng ya. Tempe biasa, tempe gitu, tempe putih itu ya, itu saya blender, kasih air, kasih madu, kasih kurma. Masya Allah enak banget. Dan itu proteinnya dapat, vitamin dapat, serat dapat, mineral dapat, enzim dapat, coba. Lengkap kan? Nah, cobain nanti ya. Ibu-ibu di rumah ya, mulai sekarang kalau bapaknya minta teh, jangan kasih gula. Sampaikan pada bapak kalau bapak minum teh, pandangi wajahku. Ya, kan sudah manis gitu maksudnya. Supaya tawarnya teh ini tercover dengan manisnya wajahku, gitu. Bapak-bapak juga sadar diri gitu kan. Dengan cara coba dikurangin. Kopinya, dokter suka kopi? Suka. Saya lebih suka kopi pahit. Ya, kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu termasuk salah satu antioksidan sebenarnya. Dia banyak sekali kandungan antioksidan dalam kopi. Seratnya juga ada juga. Ya, bahkan dia termasuk fat burner, dia pembakar lemak sebenarnya kopi itu. Ya, jadi mulai biasakan tadi ya, mulai latihan apa tadi? Nggak ada tepung. Boleh tempe itu, di belakang boleh tempe itu, masya Allah. Nanti camilannya apa? Tempe, cocolin pakai madu. Atau kalau enggak kelapa tua itu Bapak-Ibu sekalian ya, itu kan banyak orang kan ini, kita tuh dikit-dikit kambing hitamkan. Jadi saya nggak tahu dapat dari mana ceritanya makan kelapa itu jadi cacingan, nggak tahu saya. Wallahu alam, itu bingung saya itu tuh sehatnya minta ampun loh, itu kelapa itu jadi camilan kelapa tua itu loh. Dan sayangnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan, itu kalau bikin santan itu kan air kelapa tuanya kan dibuang. Allahu Akbar, itu Pak Bu, subhanallah ya. Itu air kelapa itu ya, kelapa tua ya, itu jauh lebih baik daripada air isotonik kemasan manapun. Coba kita buang coba. Itu Anda mau bikin apa? Bikin sambal bisa, diminum pun masya Allah, ngebersihin jantung, liver kita, ya, pencernaan kita. Modal air kelapa yang kadang-kadang kalau beli sama tukang air kelapa, kelapa tua itu kan, itu 1000 tuh dapat banyak tuh, ya kan? Daripada beli minuman-minuman kemasan, beli itu aja, tiap hari minum itu, masya Allah, sehatnya luar biasa. Asam aminonya ada, vitamin ada, mineral ada, coba. Luar biasa. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri susah cari abang atau mas-mas yang jual kelapa muda. Susah, mahal lagi. Ya, maka itu tadi ya beberapa tipsnya ya. Dan yang paling penting ya, saya tadi pesan sama takmir masjid, saya katakan Rasul itu memberikan pedoman yang sangat, ini terakhir, serius. Saya kalau lagi bahagia begini, ya, karena jamaahnya juga bahagia. Kalau lihat muka-muka itu muka-muka ceria gitu, ya, tidak terpapar dengan polusi kota.
Nabi itu, Masya Allah ya. Lihat, apakah ada pedoman-pedoman tentang kesehatan dalam Islam? Oh, ada Pak Bu. Kita itu waktu tidur kita diatur Quran loh. Waktu bangun kita diatur Quran. Ya kan? Qumil laila illa qalila. Kan ada tuh. Nisfahu awin kusminho qalila. Suruh bangun. Nabi tidurnya kapan? Nabi tidur tuh habis Isya. Nanti bangun tengah malam, jelang subuh nanti Nabi tidur lagi. Ini kalau sekarang ini kenapa banyak masalah? Karena kita nggak ngikut Nabi. Nabinya tidur, umatnya bangun Nabi tidur. Gitu loh. Jadi Masya Allah kan begitu luar biasanya agama kita. Terus apa lagi? Lihat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa salah satu nasihat Nabi SAW kepada beliau adalah berpuasa 3 bulan, 13, 14, 15. Saya baca Bapak sekalian beberapa ilmuwan-ilmuwan barat itu, mereka menyarankan itu berpuasa 3 kali sebulan, tapi dia nggak tahu apa. Bahkan dia nggak tahu, tentunya mereka nggak tahu dalam Islam itu ada syariat itu. Dan Abu Hurairah apa yang terjadi setelah Abu Hurairah disampaikan Nabi SAW, ya Abu Hurairah menyampaikan kekasihku Rasulullah SAW menyebutkan atau menyampaikan berpesan kepadaku berpuasalah 3 hari selama 1 bulan. Kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 pada apa tuh namanya pada bulan Hijriah ya, pada tahun Hijriah, tahun Islam atau bukan tapi bukan tanggal kalender Masehi. Lalu 16-nya istirahat bentar. 13, 14, 15 puasa tuh. Nih kalau bapak-bapak mau per bulan paket detoksifikasi terbaik ini, Masya Allah nih. Apalagi nanti kalau Anda puasa itu Anda lanjutkan lagi nggak makan tapi minum aja sampai hari berikutnya, kurma air 3 hari. Itu Masya Allah tubuh kita itu seperti di reset ulang coba. Ya 16 kita istirahat. Nah, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Masya Allah kan? Maka kalau saya bilang ke takmir masjid, saya katakan kalau bisa dibikin nih klinik bekam gratis di sini. Jadi nanti tiap bulan, tiap tanggal-tanggal itu, tanggal-tanggal bekam itu nanti masyarakat bisa berbekam gratis. Nanti dari kerjasama sama PBI ya, organisasi bekamnya. Jadi puasa dulu, habis itu berbekam. Ya bayangkan, bekam tuh kerjanya kayak apa dok? Gini, terakhir. Ini serius nih terakhir. Gini loh. Ini ilustrasi supaya bapak ibu paham dahsyatnya hijamah atau bekam itu. Ya. Nah contoh begini. Misal nih. Saya misal di depan masjid ini ada sebuah kertas kayak begini dibakar. Oke? Kira-kira kalau kertas begitu dibakar, ya apa pengurus masjid atau yang bersih masjid juga bisa memadamin gitu loh, kan gitu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana caranya kertas ini membuat pasukan-pasukan khususnya, misalkan TNI atau polisi gitu kan datang. Pasukan khusus TNI datang, pasukan macam-macam lah. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Caranya gimana? Caranya ini biarkan terbakar gitu kan. Ada orang yang ngomong, "Woi kebakaran ini luar biasa nih, ada macam-macam gitu kan hujan." Wah, gitu kan. Ada orang ngomongin. Paham maksudnya di sini ya? Nah, tubuh kita itu, Bapak sekalian, punya pasukan umum, punya pasukan khusus. Pasukan umum imun. Ya, pasukan umum yang berkaitan dengan kekebalan atau sistem kekebalan tubuh kita. Itu pasukan umum. Jadi kalau yang datang misalkan ini awal datang pemadam kebakaran gitu kan, kemudian atau awalnya hansip dulu. Habis itu datangnya Kodim lah, Korem lah, Polda, Kodam gitu misalkan gitu ya. Nah, ini datang nih pasukan khususnya. Kopassusnya datang, Paskas datang, Marinir datang. Nah, saya kasih tahu. Bekam itu ya itu mengeluarkan, jadi orang yang rutin berbekam itu Bapak sekalian, itu Allahu Akbar, ketika dia rutin berbekam dan pada saat berbekam itu beberapa hari kemudian, itu sel imun yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah sel imun yang dikeluarkan kalau orang itu atau kalau tubuh itu kena HIV. Maksudnya begini, kan orang tuh nggak kena HIV, tapi yang datang itu sel imun khusus gitu loh. Jadi pasukan-pasukan khusus tubuh kita itu, subhanallah, itu ketika dilakukan proses pembekaman itu hadir semua. Kan dahsyat kan?
Artinya apa? Artinya tubuh kita itu kan terprotek, terlindungi. Pasukan umumnya keluar pasti keluar, ya. Pasukan khususnya juga keluar. Di orang ditambah lagi tadi yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Dia diawali dengan dia berpuasa dulu, dibersihkan dulu, kemudian pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya dia berbekam. Masya Allah, efeknya luar biasa. Sel imun umum, sel imun khusus itu semua hadir pada saat pembekaman. Ya, tapi bukan kering, bukan bekam kering, bekam yang dikeluarkan darahnya. Ya, tentunya perlu ilmunya tentang itu, ya. Maka kita di sini ada beberapa ada teman di sini juga yang pengurus daerah, pengurus cabang, ya, Karanganyar ini, dia teman-teman itu juga bisa berbekam, tentunya dengan standar yang bersih, higienis gitu ya, seperti itu. Jadi paketnya udah komplit banget dalam Islam itu. Ada puasa, ada berbekam, ya, makan yang halal, makanan yang thayyib, kan gitu perintahnya. Ya. Maka harapannya apa dari itu semua? Ketika sehat nanti dia semakin taat kepada Allah, ketika sehat dia semakin banyak lagi rasa syukur yang dia wujudkan dalam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.